Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pejuang tiroid di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Astriani Dwi Aryaning Tias selaku moderator pada acara live chat 5 di tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pita Tosca Indonesia beserta PT Merck Tbk. Nah, kali ini merupakan live chat yang sangat spesial dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2020 yang jatuh pada 23 Juli beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillahnya acara ini terselenggara dengan baik nantinya, yang akan didukung langsung oleh direktur dari Kesehatan Keluarga, Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, tema live chat kali ini juga mengikuti dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, yaitu New Normal COVID-19 dan gangguan tiroid pada anak. Nah, tentunya tidak hanya dari narasumbernya dari Kesga saja, tapi juga ada narasumber yang sangat spesial, yaitu dokter spesialis anak. Siapa beliau? Yaitu adalah Dr. Faisal, spesialis anak, yang merupakan perwakilan dari staf endokrinologi dari Universitas Padjadjaran. Nah, pada acara kali ini, live chat kali ini akan kita pandu yang akan terdiri dari 2 sesi. Yang pertama adalah bincang singkat dan paparan tentang betapa pentingnya sih screening hipotiroid kongenital dan dukungan Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes Republik Indonesia terhadap seluruh pejuang tiroid anak di Indonesia maupun seluruh anak-anak di Indonesia agar tetap semangat dalam menjalani kehidupannya sebagai survivor mungkin gangguan tiroidnya, ataupun seluruh anak-anak sehat dimanapun yang di Indonesia. Nah, tentunya setelah sesi dari Direktur Kesga yang pertama selesai, nanti akan dilanjut oleh pemaparan yang kedua yang kita tunggu-tunggu, yaitu Dr. Faisal, spesialis anak, yang akan membahas tuntas tentang gangguan tiroid pada anak. Oke, kita akan sapa dulu. Oh, alhamdulillah ternyata Ibu Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes Republik Indonesia, Dr. Erna Mulati, Magister Sains CMPM. Dokter, selamat siang. Terima kasih atas kesediaannya sudah bergabung di acara Pita Tosca. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya, dok. Jadi tadi saya sudah sedikit memaparkan dan sedikit istilahnya membuka sesi ini dalam rangka memperingati ya dok ya, memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli 2020 beberapa hari yang lalu. Pita Tosca sangat bersyukur sekali dan sangat berterima kasih bahwasannya Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes Republik Indonesia dan langsung diwakili oleh Direktur, yaitu Ibu Dr. Erna, berkenan untuk istilahnya berbagi kisah dan berbagi dukungan kepada seluruh pejuang tiroid anak maupun anak-anak di Indonesia. Nah, tanpa panjang lebar lagi dok, jadi tadi saya sudah sedikit menyapa juga ke teman-teman bahwasanya Pita Tosca adalah komunitas pejuang tiroid Indonesia yang tidak hanya berisikan tentang pasien-pasien kanker tiroid maupun gangguan tiroid yang lain dewasa, tapi juga ada anak-anak nih dok, mulai dari hipotiroid kongenital maupun ada juga yang kanker tiroid. Nah, saat ini saya mempersilakan waktu dan tempat untuk dokter sedikit memberikan paparan mungkin tentang Kesga seperti apa dukungannya terhadap screening hipotiroid kongenital dan new normal COVID pada anak. Monggo dok, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya hanya memberikan sedikit ulasan terkait dengan hipotiroid kongenital ini dan sesuai dengan permintaan dari panitia tentunya.
Mudah-mudahan hal ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa hipotiroid kongenital itu penting, dan kami sangat berharap nanti masyarakat akan semakin menyadari pentingnya dan tentunya ikut berkontribusi agar screening hipotiroid kongenital itu menjadi suatu bagian dari kehidupan yang memang harus dilakukan dan dukungan dari semua pihak, ya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Direktur PT Merck Tbk, Ibu Evi Yulin, ya. Kemudian Bapak narasumber, alhamdulillah beliau sudah hadir, ya, rasanya mudah-mudahan. Sudah. Dr. Faisal, spesialis anak Menkes, ya, alhamdulillah. Kemudian founder kita Tosca Indonesia selaku moderator, ya, dan Ibu Astriani, ya. Ibu Astriani Dwi Aryaning Tias, wah namanya bagus sekali, ya. Kemudian Bapak Ibu, kemudian mungkin ada para remaja, mungkin bahkan siapapun yang menghadiri pada acara ini. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan kita perlu bersyukur bahwa kita diberi nikmat sehat, ya, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti acara yang diselenggarakan ini dalam rangka Hari Anak Nasional, ya, di mana pada tahun ini temanya adalah pada tahun ini new normal COVID, di mana anak hidup bahagia di rumah, ya. Kita selalu berharap mau tidak mau, suka tidak suka, dengan berada di rumah ini semua keluarga senantiasa menciptakan kebahagiaan buat anak-anak mereka. Kemudian kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan program screening hipotiroid kongenital, ya, yang sudah menjadi program Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Anak pada era adaptasi kebiasaan baru. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak di Indonesia, ya, yang kita harapkan tadi semoga bahagia dan semoga terlindungi, ya, siapapun tanpa kecuali orang tua, masyarakat, ya, sehingga kita semua bisa berbangga dengan kehidupan anak-anak yang jauh lebih baik untuk di masa yang akan datang. Bahwa kita ketahui bersama lebih dari 70 juta anak sebetulnya di Indonesia, ya saat ini yang hidup di era masa COVID ini, belum lagi dengan anak-anak nanti yang baru-baru lahir. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut The March of Dimes Report on Birth Defect tahun 2016, diperkirakan 260.000 anak lahir dengan kelainan bawaan setiap tahunnya di Indonesia. Sehingga upaya yang kita lakukan adalah berfokus pada penurunan kematian, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup anak, ya. Jadi hipotiroid kongenital merupakan salah satu bagian dari kelainan kongenital yang kemungkinan besar akan diderita oleh anak. Salah satu program prioritas nasional yaitu penurunan stunting, dan data SSGBI tahun 2019, ya, menyatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia itu kisaran 27,67%. Hipotiroid kongenital secara tidak langsung berkorelasi terhadap kejadian stunting di Indonesia, ya, dan ini jarang diucapkan oleh banyak orang, ya. Jadi korelasi ini jarang disampaikan oleh banyak orang. Hipotiroid kongenital yang tidak ditangani akan menimbulkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, serta berkontribusi terhadap masalah stunting. Stunting yang terjadi pada awal kehidupan sampai dengan 1000 hari kehidupan pertama, jika tidak dilakukan koreksi sesegera mungkin, maka akan berdampak
sangat merugikan bagi masa depan anak tersebut ya, tidak saja berdampak pada kelainan kognitif ya, kecerdasan, tapi juga berdampak terhadap tinggi badan ya, dia akan kelihatan pendek, jauh lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak sebayanya, dan juga berdampak terhadap munculnya penyakit degeneratif pada usia dewasa muda. Nah, kondisi yang demikian itu tentu akan berdampak terhadap produksi ekonomi, baik ekonomi keluarga maupun ekonomi negara. Dan kondisi pada anak-anak hipotiroid kongenital akan jauh lebih buruk lagi dibandingkan dengan anak-anak stunting. Oleh karenanya perlu dilakukan deteksi sedini mungkin, dikoreksi sedini mungkin agar tidak merugikan bagi masa depan anak-anak tersebut. Pengembangan program screening hipotiroid kongenital di Indonesia dimulai tahun 2000, Mbak. Di mana terdapat ya studi pendahuluan ya, kita melakukan studi pendahuluan, kemudian dilakukan pilot study. Pada tahun 2006 mendapat rekomendasi sebagai program oleh High Technology Assessment POGI dan IDAI ya, dan pelaksanaan program secara bertahap mulai tahun 2008 sampai saat ini ya. Jadi kita memulai kegiatan ini di tahun 2008 untuk intervensi dengan melakukan screening hipotiroid, sehingga mulai tahun 2008 sudah ada 30 hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta adanya Permenkes RI tahun nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, di mana pasal 16 menyatakan bahwa screening bayi baru lahir dan pada Permenkes nomor 78 tahun 2004 tentang screening hipotiroid kongenital. Jadi saya rasa apa yang menjadi konsen pemerintah itu sudah sangat besar sekali dalam mendukung anak-anak supaya jangan sampai terkena penyakit hipotiroid kongenital. Screening hipotiroid kongenital sendiri adalah pemeriksaan laboratorium darah pada bayi baru lahir, di mana waktu pengambilan spesimen yang paling ideal adalah pada 48 sampai 72 jam setelah dia lahir. Spesimen yang diperiksa menggunakan media kertas saring yang akan dikirimkan ke laboratorium rujukan screening hipotiroid kongenital. Bila ditemukan kadar tiroid TSH tinggi, ya, thyroid stimulating hormone tinggi, maka dilakukan tes konfirmasi. Jika positif, bayi langsung dapat diterapi. Dan golden period untuk memulai terapi adalah 1 bulan pertama kehidupan. Jadi jangan sampai terlambat ya. Akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara hipotiroid kongenital yang diobati dan tidak diobati. Hipotiroid kongenital yang diobati secara rutin akan menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan normal, sedangkan yang tidak diobati akan menunjukkan gangguan tumbuh kembang seperti cebol, retardasi mental, dan sebagainya. Ya, jadi mungkin kalau nanti di dalam presentasi atau nanti di tengah-tengah acara ini bisa dimunculkan gambar anak dengan hipotiroid kongenital, itu adalah sesuatu hal yang sangat sangat menggugah teman-teman yang mengikuti acara ini, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin jangan sampai anak keturunannya akan menderita penyakit hipotiroid kongenital. Bapak Ibu yang kami hormatin, dan juga mungkin teman-teman yang masih muda ya, saya rasa penggemar Instagram adalah mereka-mereka yang masih muda. Saat ini perlu kami sampaikan ada 4
laboratorium rujukan SHK. Yang pertama adalah RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang kedua adalah RSUP Dr. Hasan Sadikin. Yang ketiga adalah RSUP Dr. Sarjito. Dan yang keempat adalah RSUD Dr. Sutomo di Surabaya. Ya, jadi ada 4 laboratorium klinik sebagai rujukan untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan screening hipotorik kongenital ini. Seluruh provinsi dapat mengirim sampel SHK sesuai dengan regionalisasinya. Regionalisasi didasarkan pada pertimbangan jarak dan ketersediaan dokter spesialis anak androgen yang ada di daerah tersebut. Capaian SHK pada tahun 2019 baru mencapai 2,4% ya. Jadi sungguh-sungguh sangat memprihatinkan kepada kita semua. Artinya kemungkinan akan lolos anak-anak yang tidak di-screening dan tidak ditindaklanjuti bila dia menderita hipotiroid kongenital. Dibandingkan dengan estimasi sasaran bayi baru lahir pada tahun 2019, itu besarannya adalah sekitar 4,7 juta jiwa. Baru 111.280 bayi yang dilakukan SHK. Akan tetapi pemerintah terus berusaha untuk dapat meningkatkan capaian SHK ini melalui sosialisasi serta peningkatan kapasitas program SHK. Dari jumlah tersebut didapat 15 bayi dengan hipotiroid kongenital dan semuanya dilakukan terapi. Apabila SHK diperluas, bukan tidak mungkin akan lebih banyak ditemukan bayi dengan positif hipotiroid kongenital, namun dapat dan juga dapat diterapi lebih awal ya. Jadi sama seperti COVID, semakin banyak yang dites, semakin kemungkinan besar akan lebih banyak yang ditemukan positif ya. Itulah sebabnya kami betul-betul menghimbau peran serta tidak hanya bagi yang dalam kondisi mengandung, tapi juga fasilitas kesehatan terlebih itu swasta ya, itu mendukung untuk dilakukannya screening hipotiroid kongenital. Demikian juga untuk puskesmas dan tentu saja peran dari pemerintah daerah dalam hal pembiayaan, utamanya adalah untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Bapak Ibu sekalian, pada bulan Maret tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi COVID. Berdasarkan data COVID, Kemenkes pada 21 Juli ya, sampai saat ini 467 kabupaten kota di Indonesia telah terdampak. Jumlah kasus terbanyak 88.214 ya. Tentu ini berbeda dengan capaian hasil tes yang kemarin baru dilakukan. Angka kematian sekitar 4,8%. Tren kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia masih fluktuatif ya, bisa naik turun, kemudian belum dapat dipastikan kapan pandemi akan berakhir ya, bahkan cenderung meningkat, utamanya adalah daerah-daerah tertentu seperti Provinsi DKI dan juga Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Berdasarkan kajian cepat, peran puskesmas dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia oleh tim Litbangkes Kementerian Kesehatan, bahwa pelayanan di puskesmas ikut terdampak seperti kunjungan rumah dalam program PISPK, program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan kegiatan posyandu. Untuk itu diperlukan optimalisasi pelaksanaan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan di puskesmas dengan cara-cara yang efektif, di mana adaptasi kebiasaan baru itu harus diberlakukan. Bapak Ibu yang kami hormatin, merujuk era adaptasi kebiasaan baru ini, dalam rangka memasuki era kebiasaan baru ini, kita harus menerapkan kebiasaan baru, yaitu gunakan masker,
jaga jarak ya, penting jaga jarak ya. Kadang-kadang pada pakai masker tapi gerumung gitu ya, berkumpul. Cuci tangan dengan sabun ya, kalau nggak ada pakai disinfektan, hand sanitizer. Dan juga yang tidak kalah penting adalah selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan dan juga kebersihan di dalam rumah ya. Itu yang harus dilakukan berulang-ulang agar kita semua terhindar dari wabah COVID ini. Termasuk bagaimana juga menerapkan etika batuk dan bersin ya, yang kita harus ajarkan sejak usia anak, dan hindari menyentuh muka terutama mulut, kemudian hidung dan mata, dan juga memakan makanan yang bergizi dan berolahraga ringan, berjemur di bawah sinar matahari ya, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran penularan COVID pada bayi baru lahir meliputi meningkatkan sosialisasi, informasi, dan edukasi pencegahan penularan COVID-19 ini melalui media elektronik serta peran tokoh dari masyarakat ya. Kami sering melakukan Zoom meeting, webinar ya, dan juga mensosialisasikan melalui flyer-flyer agar masyarakat semakin memahami, dan kami berharap siapapun yang mendapatkan informasi segera menyebarluaskan kepada orang-orang terdekat. Kemudian mendorong pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sesuai dengan prinsip pencegahan COVID-19 ini dan pemanfaatan telemedicine untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Penyelenggaraan posyandu hanya diperuntukkan di daerah risiko rendah dan tanpa kasus COVID-19 ini. Adapun jika diselenggarakan di daerah dengan di daerah kuning, orange gitu ya, tentunya harus betul-betul ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah mengetahui bahwa pelayanan imunisasi dan juga bagi anak-anak yang menderita masalah gizi serta menderita penyakit menular hendaknya jangan sampai tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Artinya jangan dilakukan penundaan, lakukan langkah-langkah yang sebaiknya di mana dilakukan kontak terlebih dulu dengan petugas kesehatan, jaga supaya petugas kesehatan bisa mengatur jadwal kunjungan sehingga tidak terjadi kerumunan, sehingga anak-anak dengan masalah masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan serta menderita penyakit dan juga yang memerlukan imunisasi dapat dilakukan pelayanan dengan semaksimal mungkin. Yang keempat adalah kami melakukan kolaborasi dalam hal memastikan pemenuhan APD bagi petugas kesehatan dan masker bagi ibu bersalin ya. Jadi tapi tentunya ini lebih diutamakan untuk daerah-daerah zona merah. Pemetaan rumah sakit rujukan COVID itu menjadi salah satu dalam menjamin tetap terlaksananya pelayanan komplikasi dan kegawat daruratan bagi ibu dan bayi baru lahir di masa pandemi COVID ini. Kemudian mendorong meningkatkan pemahaman ibu dan keluarga terhadap kesehatan ibu dan bayi, selalu memanfaatkan buku KIA. Ya, kami pun menyelenggarakan webinar yang dilakukan secara berkala dengan menggunakan agar masyarakat menggunakan buku KIA sehingga bisa memahami terkait di kondisi apa mereka harus segera pergi ke fasilitas kesehatan dan apa-apa yang harus mereka lakukan ketika berada di rumah dalam rangka menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak di dalam kandungan. Bapak Ibu, untuk SHK ini tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain pengambilan sampel SHK dilakukan sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas kesehatan.
Tadi sudah disampaikan idealnya adalah 48 sampai 72 jam. Jika ibu belum pulang pada range hari tersebut, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalau memang ibu pulang pada hari kedua, maka dilakukan sebelum beliau meninggalkan fasilitas kesehatan. Terkait dengan pelaksanaan kesehatan balita, Kementerian Kesehatan bersama organisasi profesi telah menyusun panduan pelayanan kesehatan balita pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa penyesuaian pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah untuk mengedepankan pencegahan penularan, namun tetap mengupayakan pencegahan kematian bayi dan balita. Untuk itu, imunisasi, vitamin A, dan pelayanan kesehatan esensial lainnya tetap dapat dilaksanakan sesuai umur anak melalui janji temu di fasilitas kesehatan. Sementara pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dapat dilakukan di rumah dengan mengacu pada buku KIA, namun orang tua untuk lebih ketat memantau tumbuh kembangnya, asupan makannya, dan simpanlah nomor telepon puskesmas terdekat jika membutuhkan penanganan lebih lanjut. Di dalam buku KIA terdapat checklist sesuai umur anak, sangat mudah digunakan untuk memantau pertumbuhan perkembangan anak. Kami harapkan guru juga menjalin komunikasi dengan orang tua untuk melakukan stimulasi perkembangan sesuai umur anak. Utamanya adalah guru-guru PAUD, guru-guru TK, mengikuti checklist di dalam buku KIA. Lakukanlah stimulasi dengan sabar dalam suasana yang tentunya menyenangkan untuk anak. Modifikasi pelayanan dan pemanfaatan media KIE berupa flyer ataupun video. Penyediaan sarana berupa masker, kain bagi balita dan pengasuh, masker dan hygiene kit bagi panti anak. Sedangkan pada pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja adalah pelaksanaan ditunda sampai pandemi COVID ini berakhir atau selama kegiatan belajar dilaksanakan di rumah, yaitu penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala pada anak usia sekolah dan remaja di sekolah atau madrasah. Kemudian pelaksanaan posyandu remaja, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja di puskesmas, kecuali pada keadaan darurat dengan menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 ini. Pemberian KIE dan keterampilan psikososial diarahkan pada penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan media komunikasi lainnya. Pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri di sekolah menengah dilakukan dengan janji temu dengan petugas untuk pengambilan TPD atau mungkin bisa membeli secara mandiri. Saya mohon maaf ya kalau bicara tentang anak itu sangat panjang sekali karena dari mulai bayi baru lahir sampai dengan umur 18 tahun sehingga perlu penjelasan yang lebih detail agar jangan sampai orang tua terlewat jika anaknya berada di range umur tersebut. Baik. Terakhir, harapan agar program SHK ini dapat didukung oleh semua pihak sebagaimana kami sampaikan, baik dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara program SHK, penyedia layanan di tingkat primer dan rujukan, serta masyarakat yang semakin terinformasi mengenai pentingnya SHK. Ya, jadi tes SHK itu amat sangat murah. Tapi kalau semua ditanggung oleh pemerintah pusat, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Itu tadi sampai katakanlah sekitar 5 juta, 4, juta anak yang lahir ya, bisa dikalikan saja. Sebetulnya biayanya tidak mahal ya, mungkin kalau nggak salah kisarannya sekitar 75.000. Sehingga akses dan kualitas pelayanan SHK dapat semakin meningkat. Kami juga berharap bahwa pelayanan kesehatan ibu anak termasuk SHK di era adaptasi kebiasaan baru ini tetap diselenggarakan dengan mempertimbangkan pencegahan penularan virus corona baik bagi ibu, bagi anak, apalagi bagi tenaga kesehatan dan juga tentunya keluarga
dari pasien atau kelompok sasaran. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait kebijakan program screening hipotiroid kongenital dan pelayanan anak pada era adaptasi kebiasaan baru. Insya Allah semoga ini bermanfaat. Saya yakin betul bahwa acara ini sangat bermanfaat buat kita semua. Sadari betul pentingnya screening pada anak sehingga kita semua bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang dilahirkan. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Erna masih bisa stay di sini sebentar karena ada pertanyaan terkait dengan paparan dokter baru saja ini. Dan ini pertanyaan langsung diberikan oleh para pemirsa dari live kita, yaitu pertanyaan tentang SHK ini, Dok. Program pemerintah ini, apakah SHK ini bisa di-cover oleh BPJS, Dok? Jadi gini, untuk screening itu tidak bisa di-cover oleh BPJS. Ya, jadi selama ini biaya screening hipotiroid kongenital itu di-cover oleh dana dekonsentrasi dari pusat didaerahkan, ya. Jadi itulah sebabnya dapat kami sampaikan bahwa perlu dukungan dari semua pihak, baik keluarga maupun masyarakat, ya, dan pemerintah daerah terutama untuk membantu mengcover biaya screening hipotiroid kongenital ini. Ya, jadi memang agak sulit kalau itu sifatnya public health seperti screening untuk tidak di-cover. Tapi jika ada kelainan, jika ditemukan kelainan sehingga memerlukan rujukan, baru itu di-cover oleh BPJS. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah misalkan nih Dok, ada yang bertanya juga, bagaimana cara mengajukan dan proses screening hipotiroid kongenital apabila proses kelahiran tidak dilakukan di rumah sakit, Dok? Di mana maksudnya? Jadi di puskesmas atau di rumah kan biasanya ya ditolong oleh bidan atau medis tadi yang kami sampaikan itu bisa dikirim sampelnya ke rumah sakit rujukan yang disampaikan tadi. Mungkin bisa berkoordinasi dengan puskesmas terdekat. Oke. Nah, untuk SHK sendiri, Dok, bisa juga dikirimkan sampel ke lab swasta kah, Dok? Bisa sekali. Bisa sekali. Ya. Nah, yang penting adalah identitasnya jelas supaya tadi kan ada beberapa langkah ya. Jadi kalau dites kemudian menunjukkan positif tentu perlu dikonfirmasi, ya. Dan penanganannya harus sesegera mungkin. Tadi golden period-nya itu adalah 1 bulan setelah dia lahir ya. Jadi artinya sesegera mungkin. Nanti mungkin lebih jelasnya terkait dengan ini dokter spesialis anak akan menjelaskan lebih detail. Oke, baik. Jadi bisa. Tetap bisa ya, Dok ya. Baik, Dok. Dan mungkin pemerintah daerah, masing-masing pemerintah daerah bisa ya, Dok ya, untuk mengusahakan sendiri program SHK ini ya, Dok ya, di masing-masing daerah. Sangat bisa sekali. Itulah sebabnya kami menghimbau ya agar pemerintah daerah turut membantu, utamanya sebetulnya kalau ini bisa mandiri, alhamdulillah sekali ya. Kami tentu alokasi dana yang ada di pusat adalah sangat terbatas jika harus mengcover semua ya. Pemerintah daerah, masyarakat bisa ikut membantu untuk biaya screening hipotiroid kongenital. Ya, nanti tentu ketika ditemukan kelainan itu akan tercover oleh dana dari BPJS. Baik. Nah, saya rasa 3 pertanyaan untuk Dokter Erna, Ibu Dokter Erna sudah terjawab dengan sangat baik. Dok, sebagai mungkin closing statement, dokter bisa nggak memberi dukungan dari perwakilan Kesga Kemenkes kepada seluruh pejuang tiroid Pita Tosca, khususnya pejuang tiroid anak dalam rangka Hari Anak Nasional ini, Dok? Ya, oke. Terima kasih saya ucapkan kepada semua para pejuang untuk mencegah terjadinya penyakit hipotiroid kongenital. Tentunya semua jasa dari para pejuang ini semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin sedini mungkin menemukan kelainan
hipotiroid kongenital pada anak-anak. Sebanyak mungkin kita temukan, sebanyak mungkin kita obati, dan ini tentunya meningkatkan kualitas dari hidup anak-anak tersebut. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dokter Erna Mulati selaku Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kesediaannya dan waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga kita semua dapat memperjuangkan nasib anak-anak Indonesia ya, Dok ya. Ya. Saya akan menutup jumpa kita kali ini, Dok, dalam sesi pertama dan akan berlanjut ke Dokter Faisal. Terima kasih, Dok. Oke. Saya terima kasih juga dengan Pita Costa ya, mudah-mudahan yang juga mendukung program kami. Semoga kita semua lebih sukses lagi dalam melakukan pencegahan untuk hipotiroid kongenital ini. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Saya juga mengikuti acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk sesi yang selanjutnya adalah kita akan mengundang dokter spesialis anak yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Dokter Faisal, spesialis anak. Sebentar, kita akan invite beliau. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab oleh Ibu Dokter Erna karena memang waktu beliau sangat singkat dan akan mengunjungi beberapa agenda yang lain, dan seputar gangguan tiroid pada anak khususnya akan dijawab tuntas oleh Dokter Faisal ya, teman-teman. Mungkin bisa mengajukan pertanyaan di kolom komen, nanti akan saya bacakan, yang terkait dengan gangguan tiroid pada anak. Gitu. Oke, sembari kita menunggu Dokter Faisal untuk hadir. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Dokter Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, Dokter. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dengan live chat Pita Tosca yang kelima ini, Dok. Dan barusan 40 menit yang lalu kita betul-betul diterangkan, dipaparkan secara rinci bagaimana bentuk dukungan Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap seluruh pejuang tiroid anak di Indonesia. Karena range anak-anak itu ternyata dari 0 hari sampai 18 tahun ya, Dok ya. Dan itu betul-betul saya highlight bahwasannya pemerintah sangat mendukung, dan program SHK ini tuh menjadi program utama untuk dilaksanakan karena memang golden period itu sangat penting ya, Dok ya, untuk mengecek bayi baru lahir dan nanti untuk masa depan bayi ya, Dok ya, masa depan anak maksud saya. Nah, untuk sesi kedua ini sebagai bridging, Dok, jadi tadi juga Ibu Dokter Erna sudah menginformasikan bahwasanya ada 4 rumah sakit rujukan SHK, yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Dr. Sarjito, Rumah Sakit Hasan Sadikin tempat Dr. Faisal bekerja, kemudian ada Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Nah, kemudian pemerintah juga sangat mendukung program adaptasi kebiasaan baru atau new normal COVID, baik pada seluruh pejuang tiroid anak maupun anak-anak normal, dan harapannya tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, dan apabila anak-anak memiliki gangguan tiroid tetap jangan pending untuk pemeriksaan, tetap dilakukan pemeriksaan. Nah, saat ini Pita Tosca sudah ditemani oleh dokter ganteng, yaitu Dokter Faisal, yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ibu-ibu mungkin atau orang tua yang memiliki anak dengan gangguan tiroid ataupun yang resah dengan gangguan tiroidnya nanti mungkin akan berdampak atau tidak pada anaknya. Nah, ini bisa ditanyakan langsung di kolom komentar karena sebelumnya sudah ada pertanyaan, Dok, yang sudah saya catat juga, nanti akan saya bacakan. Mungkin dokter bisa sedikit memberikan paparan gangguan tiroid pada anak itu sebetulnya apa saja sih, dan mungkin ada kaitannya dengan new normal COVID dan SHK ini. Monggo, waktu dan tempatnya kami persilakan Dokter Faisal. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk semua pejuang tiroid dari komunitas Pita Tosca ya, dan Mbak Astri sebagai
sebagai foundernya ini ya. Dan saya bilang ini luar biasa bisa menghadirkan Bu Direktur loh ini. Saya juga salut. Kami aja kadang-kadang susah loh bisa menghadirkan Direktur Kesga dalam acara ini. Jadi saya ucapkan selamat dan terima kasih tentunya. Saya juga bangga sekali bisa hadir dalam acara ini yang mudah-mudahan bisa sharing ya dengan semua teman-teman dari pejuang Pita Tosca ini ya. Untuk hari ini kan kita peringatannya Hari Anak Nasional. Betul. Temanya itu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya. Jadi kami ini sangat berharap anak itu terlindungi betul-betul nih, terlindunginya dari segi keamanan, finansialnya juga terjamin ya. Kemudian yang utama kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Apalagi sekarang lagi COVID ya, saya rasa anak-anak kita ini semua harus terlindungi ya. Dan karena COVID ini kan jadi sekarang itu fokusnya ke COVID ya sebetulnya. Tapi saya khawatir penyakit lain, bidang lain jadi terlupakan, termasuk masalah tiroid ini Mbak Astri. Dan kami mencatat di Bandung ini kita sebagai laboratorium rujukan nasional, tahun ini kita targetkan yang sudah ada MOU dengan kami itu 90.000 sampel rencananya. Dan sampai bulan Juli ini baru masuk 20.000 sampel. Jadi ternyata kendalanya kami lihat memang kendala COVID ini. Ya. Oleh karena itu kita semua harus sama-sama mulai lagi bahwa COVID memang penting, kita harus menghindari COVID, harus menjaga, tapi jangan lupa program yang lain harus jalan juga, termasuk program SHK ini ya. Kenapa ini penting? Karena kan ini penyakit tiroid ya. Tiroid mungkin saya sedikit penjelasan di awal supaya semua pendengar juga bisa tahu bahwa ini kita membicarakan sebuah organ ya, atau kelenjar tiroid. Itu kelenjar yang sangat penting buat tubuh kita, walaupun ukurannya kecil, dia di depan leher kita di sini, bentuknya seperti kupu-kupu ya. Nah itu walaupun kecil hanya sebesar ibu jari, tapi dia fungsinya betul-betul sangat hebat, terutama di usia-usia awal, bahkan sebelum lahir sekalipun. Dalam kandungan hormon ini sangat berpengaruh sekali pada anak ini, terutama pada pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi fungsinya itu yang paling utama adalah bagaimana hormon ini bisa membantu mengatur pertumbuhan seorang anak. Dia bereaksi atau bisa melakukan proses yang saling menguatkan dengan growth hormon untuk tumbuh anak ini. Kemudian juga hormon ini berpengaruh dalam pematangan dari susunan saraf pusat. Otak bayi ini sangat memerlukan hormon tiroid. Nah, ini dua hal atau dua fungsi utama yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kalau misalnya pada saat-saat usia bayi ini hormon ini terganggu, makanya akan muncul gangguan yang disebut dengan gangguan tumbuh kembang gitu. Nah, gimana kita bisa melindungi anak kita? Gimana kita bisa membuat negara ini maju kalau dari bayi anak ini sudah nggak berkualitas gitu. Jadi memang kita sangat berharap bahwa program ini bisa jalan sehingga semua bayi ini yang jika memang ada hipotiroid itu sudah terdeteksi sejak awal gitu. Nah memang yang jadi masalah adalah penemuan kasus ya, penemuan kasus. Nah kita harus menemukan dengan cepat kasus ini, bahkan sebelum bergejala, harapan kita seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia lahir, bila ada bayi dengan gangguan hormon tiroid itu kadang-kadang nggak bergejala. Nah, gangguan ini yang paling sering adalah gangguan yang jenisnya yang hipo ya, yang hipotiroid. Walaupun bisa hiper ataupun hipo, tapi yang paling sering adalah yang golongannya yang hipotiroid. Mungkin sekitar 90% itu gangguan hipotiroid. Dan gangguan ini membuat anak akan muncul tadi gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan gitu. Hanya yang jadi masalah adalah gangguan ini akan muncul di usia lebih dari 1 bulan, Mbak Astri. Kenapa? Karena ketika dalam kandungan, bayi-bayi ini yang terganggu kelenjar tiroidnya akan tercover oleh hormon dari ibunya, hormon tiroid dari ibunya yang disebut dengan maternal tiroid. Nah, jadi kalau bayi yang memang dia itu
ada gangguan di kelenjar tiroidnya, pada waktu kelahiran dia belum menunjukkan gejala apapun karena bayi ini masih mempunyai cadangan hormon dari ibunya. Nah, cuma cadangan ini hanya bertahan sekitar 3-4 minggu saja. Nah, setelah itu baru muncul gejala hipotiroid. Gitu. Nah, jadi sebetulnya hipotiroid ini kita bilang juga sebetulnya cacat bawaan lahir ya, cacat bawaan lahir. Dia biasanya nggak terbentuk kelenjarnya yang paling banyak itu. Hanya cacat ini nggak kelihatan gitu. Jadi jangankan pasien ya, dokter sekalipun tidak bisa mendeteksi adanya gangguan hipotiroid kongenital pada saat kelahiran gitu. Karena bayi ini akan kelihatan bagus, bayinya lahirnya sehat, dia beratnya juga baik, ibunya sehat juga misalnya ya. Jadi tidak akan menyangka bahwa bayi ini punya hipotiroid gitu. Nah, ketika hormon dalam bayi ini sudah mulai menipis kadarnya, bahkan sudah mulai habis, harusnya kan kelenjarnya berfungsi ya, mengeluarkan hormon tiroid. Nah, sayangnya sekali ini kalau bayi dengan hipotiroid, dia tidak mampu memproduksi hormon yang cukup. Nah, yang paling besar adalah yang paling banyak tuh kejadian agensi tiroid, yaitu nggak terbentuk kelenjarnya. Jadi cacat bawaan lahir di mana kelenjar tiroid tidak terbentuk, gitu, sehingga nggak ada produksinya. Yang kedua, terbentuk tapi kecil ukurannya, namanya hipoplasia. Yang ketiga juga bisa terbentuk tapi pindah tempat, namanya ektopik. Ya, yang keempat adalah terbentuk cuma separuh lobusnya, hanya sebelah kanan atau kiri saja. Nah, itu pun membuat bayi menjadi tidak tercover kebutuhan tiroidnya. Nah, setelah itulah akan muncul gejala-gejala hipotiroid. Gejalanya apa saja? Mungkin yang pertama, bayinya lemas, jadi nggak bisa menetes dengan kuat, ya, namanya hipotonia. Kemudian ada perubahan dari fisik bayi ini, dia akan mulai matanya membengkak, lidahnya menebal, kemudian juga dia ada konstipasi, susah BAB ya, kemudian juga ada munculnya hernia umbilikalis. Nah, baru ketika muncul gejala, orang tua baru sadar, kok anak saya bermasalah nih gitu. Nah, kalau orang tua baru menyadari dan dibawa ke dokter, sebetulnya ini sudah melewati satu periode emas di mana bayi istilahnya sudah mengalami hipotiroid yang cukup lama. Dan ini berbahaya karena apa? Karena ada kerusakan yang lebih penting, yaitu kerusakan otak gitu. Nah, inilah kerusakan yang tidak bisa kita perbaiki masalahnya. Jadi intinya adalah kalau bayi ini hipotiroid yang tidak terdeteksi, maka akan muncul simptom, gejalanya akan muncul disertai dengan kerusakan otak yang sifatnya irreversibel. Nanti kalau diketahui oleh dokter penyakit ini, maka diobati, gejala akan membaik kecuali penurunan kemampuan otaknya tidak bisa diperbaiki. Jadi akan terlahir bayi-bayi ini ke depannya menjadi bayi-bayi yang tidak berkualitas, yang disebut dengan bayi-bayi disabilitas intelektual, yang kita kenal dulu dengan mental retardasi. Mungkin itu sebagai pembukaan dulu Mbak Astri ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih dokter, penjelasannya yang saya rasa ini memang apa ya, istilahnya sedikit tapi komprehensif gitu. Bahwasannya memang hipotiroid kongenital ini nggak yang serta-merta apa ya istilahnya bisa dilihat tampak ya dok ya pada bayi baru lahir. Karena tadi dokter Faisal juga bilang kemungkinan ketika lahir anaknya ini tidak ada gejala yang muncul langsung tampak ya dok ya. Nah, kebetulan ini juga sudah ada pertanyaan dok dari teman-teman yang sudah live sebelumnya. Saya bacakan dulu ya dok ya. Tadi sudah ditanyakan ketika live dengan dokter Erna. Ini memang sudah ranahnya dokter ini sih, dokter Faisal. Saya mau bertanya dok, apabila istri saya hipotiroid Hashimoto yang sekarang sedang hamil 7 bulan, apakah bisa melahirkan bayi dengan normal, dan ketika SHK nanti berapa hari keluar dari hasil lab-nya dok? Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Astri. Jadi ini juga masuk ke IG saya beberapa yang lalu, ibu-ibu dengan gangguan tiroid nih. Jadi prinsipnya kita bilang itu prevalensi ya.
Jadi kejadiannya itu memang 1/3.000-an ya kira-kira. Itu pada populasi normal. Nah, ini bisa meningkat kemungkinannya pada dua kondisi, yaitu pada kondisi daerah endemis dari yodium, defisiensi yodium, itu lebih sering kejadian ini, bisa 1/500 kelahiran, dan juga pada ibu-ibu yang mempunyai penyakit tiroid saat kehamilan. Nah, jadi sebetulnya baik ibunya sehat ataupun gangguan tiroid itu semua berpotensi kena gangguan pada bayinya, bisa muncul hipotiroid kongenital. Jadi disebutnya sebagai gangguan yang sporadis ya, siapa aja bisa kena sebetulnya. Nah, khusus pada ibu-ibu yang gangguan tiroidnya sudah ada sejak kehamilan, memang ini agak unik ya, kita harus lebih fokus dalam menangani si ibu, tapi juga memperhatikan kondisi janinnya. Nah, kalau ibu yang tadi ya, pasien yang tadi bertanya itu, kalau Hashimoto kan dia seringnya hipotiroid, disertai hipotiroid. Dan kalau dalam kehamilan normal, itu pada kehamilan itu akan ada peningkatan hormon tiroid ya, karena peningkatan dari hormon tiroid banding globulin, TBG meningkat, sehingga akan meningkat juga hormon tiroidnya. Jadi kalau ibu-ibu dengan hamil yang mengalami Hashimoto, dokternya akan menyesuaikan dosis pemberian dari tiroksinnya. Biasanya akan lebih meningkat karena kebutuhan tiroid saat hamil lebih tinggi gitu. Nah, jika selama kehamilan ibu ini mengkonsumsi obat dengan cukup dan pemantauan hormonnya juga stabil, maka insya Allah bayi dalam kandungannya juga terpenuhi kebutuhan tiroidnya. Karena sepertiga dari hormon ibu itu akan ditransfer ke bayi saat dalam kandungan sebetulnya. Jadi bayi ini memang akan ditransfer dari ibu selama bayi ini belum mampu maksimal dalam produksi hormon tiroidnya. Nah, oleh karena itu, kalau ibunya Hashimoto dengan pemantauan yang baik, sebetulnya insya Allah bayinya masih bisa, kemungkinan besarnya tetap sehat sebetulnya. Walaupun tetap kemungkinan dari kelenjarnya terganggu masih ada. Oleh karena itu, semua bayi lahir tetap di screening. Jadi saya rasa si Bapak tadi ya yang menanyakan tadi udah bersiap-siap juga. Sudah bersiap-siap, dia akan melahirkan di rumah sakit yang sudah ada fasilitas screening. Nah, kita sudah ada pedoman dari Kemenkes bahwa pengambilan sampel di usia 48 sampai 72 jam kelahiran dari bayi, ya, kemudian itu ada pengambilan sampel, dikeringkan, kemudian dikirimkan ke laboratorium, itu biasanya kita kasih durasi waktu maksimal 7 hari sudah sampai ke laboratorium. Dan di laboratorium sendiri juga ada protokolnya, ada SOP-nya, harus keluar hasil tidak lebih dari 7 hari juga. Jadi kalau bayi lahir itu hari ke-14 itu maksimal sudah ada hasil. Nah, hasilnya kan yang dicek adalah TSH. Nah, yang disebut positif adalah bila TSH-nya tinggi. Nah, nanti kalau tinggi TSH-nya ini akan dihubungi oleh pihak laboratoriumnya, oleh pihak Dinkes bahwa bayinya mempunyai hasil yang positif dan wajib melanjutkan ke pemeriksaan tes konfirmasi. Gitu. Nah, saat itulah maka akan diperiksa lebih lanjut, yaitu kadar hormon dari serum. Jadi yang pertama pakai darah tetes, dried blood spot. Yang kedua kalinya harus dengan tes serum. Nah, baru confirm dia menderita atau tidak hipotiroid, seperti itu. Oke, sangat jelas sekali dok jika demikian. Soalnya ada juga dari teman-teman Pita Toska yang masih bingung, ini yang ngambil itu tuh dari rumah sakit kan biasanya suka tidak tidak memberikan gitu ya dok ya penanganan SHK ini gitu kan hanya rumah sakit tertentu gitu. Kalau misalkan orang tuanya sendiri pun minta, itu juga kadang-kadang untuk apa? Apakah dari riwayat tiroid sebelumnya? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Nah, itu kan biasanya kalau memang kita minta berarti kita tanyakan berarti berapa hari kira-kira akan keluarnya. Nah, ini dokter sudah menjawab dengan sangat baik. Oke, nah dok, ini karena waktunya kan kalau live chat 1 jam, saya nanti akan end dulu. Nanti saya invite lagi ya dok ya untuk selanjutnya. Oh iya, jadi pertanyaan udah saya catat semua sih, nanti akan saya supaya nggak hilang dok ini history dari live chat ini gitu. Nah, oke, satu pertanyaan lagi ya dok ya sebelum saya tutup. Nah,
ada pertanyaan, saya didiagnosa dyshomogenesis pada usia 18 tahun. Setelah dibaca-baca, kelainan dyshomogenesis itu kelainan kongenital. Tapi kenapa baru diketahui saat dewasa ya, Dok ya? Oh ya, baik. Jadi kelainan yang dyshomogenesis kan juga masuk kategori kongenital itu di bawah lahir ya. Memang sebagian besar gangguan dari kelenjar tiroid, baik itu bentuk, ukuran, ataupun fungsi, itu akan bergejala sejak awal kelahiran ya. Tetapi kan gejalanya ini bervariasi. Semakin berat gejalanya itu, semakin berat penyebabnya itu, maka semakin muncul cepat gejalanya. Misalkan bayi yang agenesis itu kan jelas-jelas nggak ada kelenjarnya nih. Iya, Itu betul. biasanya akan munculnya cepat sekali gejalanya. Tapi kalau yang hipoplasia misalkan, dia ukurannya lebih kecil daripada yang normal, tapi ternyata dia masih mampu memproduksi gitu. Kadang-kadang awal-awal mungkin tidak langsung kelihatan gitu. Nah, apalagi yang gejala yang tipe-tipe dyshomogenesis itu memang kadang-kadang gangguan dalam pembentukan hormonnya. Dia punya kelenjar tiroid, ukurannya juga baik, tapi terganggu dalam proses pembuatannya. Nah, kita harus pastikan dulu seberapa besar gangguan fungsinya itu. Ya, mungkin kalau muncul di usia 18 tahun juga ini menarik kalau menurut saya ya, karena saya juga punya pasien yang dyshomogenesis itu memang gejalanya juga ada yang ringan. Jadi dia motoriknya masih cukup bagus, inteligensianya cukup bagus ya. Tapi tidak sampai 18 tahun saya rasa ketahuan di usia-usia, karena dia udah mulai muncul gangguan pertumbuhan juga, pendeknya muncul jadi masalah itu kadang-kadang. Jadi tidak hanya gangguan perkembangan, kadang-kadang datang pasien itu dengan gangguan pertumbuhan. Anak saya kenapa nggak tumbuh dengan bagus, padahal dia kemampuan berdiri, berjalan, bicaranya menurut orang tua cukup bisa ngikutin dengan usia teman sebayanya gitu. Tapi yang jelas mungkin variasi gejala memang oleh karena derajat keparahan dari gangguannya juga bervariasi. Baik. Oke, Dok. Terima kasih. Nah, Dok, ini saya close dulu. Nanti saya invite kembali ya, Dok ya. Iya, Terima kasih. Terima kasih. Pilih-pilih. Nah, teman-teman jangan lupa ketika nanti mau bertanya, silakan menyebutkan nama, domisili, kemudian gangguan tiroidnya apa, atau merupakan pasien atau umum, kemudian pertanyaannya apa. Nah, Dok, tadi berkenaan dengan tadi Dr. Faisal menyebutkan tentang pelaksanaan SHK, tata laksana SHK. Nah, ketika ada pertanyaan, Dok, ini baru saja, karena ini memang terkait ya, Dok ya, saya bacakan dari Mbak Yeti. Jadi kalau bayi umur lewat 72 jam, apa tidak usah di SHK, Dok? Atau ada pemeriksaan yang lain? Ya, baik. Jadi ini kita masih tarik ulur ya, banyak kepentingan di sini. Kalau kita mengacu pada ideal, akan banyak bayi yang miss ini. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa banyak bayi yang dipulangkan cepat sekarang ini. Bayi lahir normal itu rata-rata kalau bayinya nggak seksio sesar ya, itu ada yang dipulangkan dalam usia 12 jam. Ada yang dipulangkan usia 24 jam. Itu kadang-kadang kan kalau diambil sampel belum boleh. Ya, jadi itu karena memang dari aturan rumah sakitnya atau memang antrian pasien yang mau bersalin sangat banyak, maka dibuat kebijakan pulang cepat. Tentunya itu kan miss juga itu. Dari Kemenkes itu membuat program KN1. Jadi bayi-bayi yang dipulangkan cepat itu tetap diambil di usia 48-72 jam dengan kunjungan neonatus 1 programnya. KN1 itu bayi dibawa ke puskesmas atau kunjungan dari nakes ke rumah bayi untuk pengambilan sampel itu. Nah, yang jadi masalah juga adalah bayi yang lebih dari 72 jam. Misalkan karena nggak terinfo, orang tuanya nggak tahu, baru menyadari, oh ini ada program seperti ini, kok saya udah pulang di rumah. Nah, itu kebijakan dari Kemenkes yang rapat tahun lalu, kita akan perpanjang sampai hari ke-7. Nah, kalau lebih dari 7 hari masih dalam negosiasi, karena tidak ada cut-off point dari TSA-nya berapa yang dikatakan positif. Jadi harus ada lagi ketentuan, kalau bayi ini lebih dari 7 hari, gimana nih nasibnya gitu kan. Gitu. Jadi kalau angka ini diambil kan sebetulnya untuk kepentingan bayinya sendiri agar tercapai target pemeriksaan dan ada hasil itu bisa terkejar hasilnya itu sebelum usia 3 minggu atau 4 minggu. Kalau dia diambil sampel aja baru usia 20 hari, dikirimkan ke laboratorium, menunggu feedback dan lain-lain,
maka akan diketahui lebih dari usia 1 bulan. Jadi artinya program screening nggak tercapai. Tujuannya kan untuk memberikan deteksi dan intervensi yang sangat dini sebelum usia 1 bulan. Jadi memang 72 jam ini adalah idealnya, tapi masih bisa toleransi sampai dengan usia 7 hari. Ini kesepakatan antara Kemenkes, laboratorium, dan dari IDAI. Jadi istilahnya kalau usia 72 jam belum keambil, boleh diambil lah hari ke-4, ke-5, sampai hari ke-7. Dan kita masih punya patokan TSH yang sesuai untuk usia tersebut. Tapi kalau lebih dari seminggu masih kita pertimbangkan karena kita nggak punya data TSH berapa yang positif. Sekarang ini mengacunya TSH 20 ya, Mbak Astri ya. 20 lebih. 20 ya, Dok ya? Iya, patokannya 20. Jadi kalau lebih dari 20 itu dikatakan positif. Nah, ada yang kemarin nanya di IG saya, anaknya itu katanya TSH-nya tinggi, tapi cuma 8 atau 10. Nah, itu sebetulnya belum dikatakan positif dari hasil screening karena cut off-nya 20. Baik. Oke, Dok. Kalau begitu sudah jelas ya, Dok ya. Tapi suka ada kalau di hasil lab itu, kalau pengalaman saya, Dok ya, jadi 2 anak saya ketika SHK itu cuma ada nilai, bilangnya negatif atau positif gitu ya, Dok ya. Negatif berarti nggak ada angkanya, kalau positif ada angkanya gitu ya, Dok ya. Ya, kalau hasil labnya gitu. Sebetulnya sebaiknya menyertakan angka sebaiknya. Jadi baik itu negatif atau positif itu ada angkanya berapa supaya lebih akurat. Dan juga apalagi dengan program pemerintah ini menggunakan dana dekonsentrasi, itu laporan juga ribet loh, laporannya harus detail. Jadi kalau dananya itu turun buat 1.000 bayi, maka 1.000 bayi ini harus ada hasilnya. Angkanya berapa? Nggak bisa hanya positif negatif. Saya rasa yang lebih ideal harus muncul angkanya itu, TSH-nya berapa. Oke. Nah, Dok, tadi ada pertanyaan juga terkait dengan pemeriksaan serum. Dok, kan ada pemeriksaan untuk TSH. Nah, apakah juga disertai dengan pemeriksaan FT4, Dok? Ya, jadi bagi bayi yang terindikasi hasil positif itu baru level 1 dulu nih, baru terjaring dulu dia positif. Itu tidak bisa diobatin langsung kan, harus masuk tes konfirmasi. Nah, saat tes konfirmasi ini diambil darah serum, itu untuk diperiksakan free T4 dan TSH memang. Harus dua-duanya, supaya bisa diinterpretasi apakah dia confirm atau tidak hipotiroid kongenitalnya ini. Baik, oke. Sudah jelas kalau begitu, Dok. Ini juga ada pertanyaan, Dok, dari Bapak Wawan. Apakah newborn screening ini hanya TSH saja, Dok? Padahal kasus juga banyak G6PD. Kapan G6PD menjadi screening massal? Ini mungkin kegelisahan yang lain ya, Dok ya? Iya. Jadi kalau di Hasan Sadikin baru saja di launching pengembangan dari panel screening. Sekarang kita udah 2 ya, udah SHK dan GCPD sebetulnya. Bahkan IDAI sudah juga mengembangkan program 4 screening. GCPD, kemudian SHK, kemudian juga kalau nggak salah itu CAH, dan satu lagi itu kalau nggak salah PQ. Jadi ada 4 panel, itu bisa. Justru kita harapannya begitu. Harapan kita jangan komplit hanya ya, Dok, berhenti satu penyakit saja. Kalau bisa 30 penyakit sekalian. Kan di negara maju udah lebih, 33 penyakit. Gitu. Jadi cuma kita sekarang kemampuannya baru 1 dulu. Itu pun 1 aja masih belum bagus nih. Masih cakupannya masih rendah. Ya masih perjuangan berat lah kita ya. Gitu. Oke, terima kasih, Dok. Dok, ini ada pertanyaan atas nama Lisa. Dok, saya tinggal di Tangerang. Anak saya didiagnosa hipotiroid kongenital di usia 40 hari. Sampai sekarang mengkonsumsi obat dan anak saya berumur 17 bulan tapi masih belum bisa berjalan. Sedang fisioterapi, di leher kanan ada benjolan kecil yang teraba. Apakah itu berbahaya, Dok, benjolannya? 17 bulan, kalau saya rasa timing pengobatannya 40 hari lumayan lah ya, walaupun sedikit meleset dari targetnya kan di bawah 1 bulan ya, ini sebulan lebih. Tapi harapannya kalau diterapi lebih cepat kan lebih bagus hasilnya sebetulnya. Artinya motoriknya, kognitifnya, inteligensia, dan lain-lain itu mudah-mudahan terkejar ya. Dan usia 17 bulan saya rasa kalau belum bisa jalan, memang jadi tanda tanya nih, jangan-jangan ada satu yang lain lagi, mungkin ada penyerta yang lain yang mesti dicari. Ya. Kemudian kalau benjolan sebelah kanan saya rasa mungkin perlu dievaluasi langsung ke pasiennya karena
Saya susah membayangkannya, tapi kalau yang jelas kalau benjolannya di tengah di sini ya berhubungan dengan tiroid masih mungkin ya. Tapi kalau di sebelah kanan, sebelah kiri perlu diperiksa lebih lanjut saya rasa ke dokter yang setempat di situ. Baik, terima kasih dok. Nah dok, ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Ketika anak saya terkena hipotiroid kongenital, apakah penyebabnya dok? Apakah bila saya hamil lagi, anak saya akan mengidap hipotiroid kongenital lagi? Oh ya, kejadian berulang dalam sebuah keluarga itu sangat jarang terjadi. Walaupun pernah ada kejadian tersebut, kakak adik dua-duanya hipotiroid, tapi sebetulnya karena sifatnya yang sporadis tadi, bahwa semua bayi lahir mempunyai potensi yang sama terkena hipotiroid, saya rasa memang tidak usah khawatir, artinya tetap ikut program screening gitu dengan harapan tidak ada hipotiroidnya, tetap normal ya. Tapi kejadian sibling atau kejadian kakak adik itu menderita dua-duanya hipotiroid itu pernah kejadian, dan kami pun punya pasien di Bandung kakak adik dua-duanya hipotiroid kongenital gitu. Jadi itu lebih penting adalah pemeriksaan sampai ke genetik. Oke. Ya, jadi pasti ada kaitan dengan genetiknya gitu. Oke, nah dok, ini juga ada pertanyaan yang terkait apabila orang tuanya tidak ada gangguan tiroid sama sekali, tapi ternyata anaknya ini terkena HK dok, itu apakah bisa apa ya istilahnya memungkinkan? Wajar. Iya wajar, apakah itu wajar gitu? Betul, memang masih dianggap wajar. Artinya SHK itu hipotiroid itu bisa terkena pada bayi siapapun, bahkan pada bayi yang orang tuanya normal. Jadi kadang-kadang yang kita khawatir justru itu, bapak ibunya sehat, ngapain hipotiroid, kita juga sehat kok gitu. Lain dengan ibu-ibu yang punya penyakit Graves' disease atau Hashimoto, dia lebih aware. Saya dok punya penyakit tiroid ini dok, saya mau melahirkan, saya di mana nih lahirannya, yang rumah sakitnya punya program SHK gitu. Nah kita himbau aja semuanya deh, semua ibu-ibu hamil, baik itu sehat ataupun punya gangguan tiroid, tetap wajib ikut program screening ini. Karena sifatnya bisa terkena ke siapa saja bayinya. Betul. Gitu. Iya dok. Jadi memang apa ya, masih ada kegelisahan gitu. Kayaknya seolah-olah saya nggak ada gangguan tiroid apapun, tiba-tiba anaknya HK, kayak nyalahin jadinya ya. Gitu. Betul Mbak. Jadi proses denial tuh banyak juga. Nggak percaya, nggak mungkin anak saya hipotiroid gitu. Kita juga sehat-sehat aja, tapi ya kita edukasi terus, akhirnya juga bisa. Jangan sampai gini, kan ini bayinya sehat nih, anak saya masih bisa nusu dengan baik, masih aktif. Nah, kita bilang kalau hasil dari tes konfirmasi sudah positif, obat ini harus masuk langsung diberikan, walaupun belum ada gejala. Justru itu yang diharapkan, kita berikan terapi sebelum ada gejala. Kalau nunggu gejala ya ngapain di screening, jadi nanti betul. Iya, kadang-kadang itu perlu sekali pemahaman kepada masyarakat bahwa itu yang terbaik buat bayinya gitu. Oke, nah dok, ini apa ya istilahnya, ada pertanyaan terkait dengan hipotiroid kongenital, yaitu Down syndrome ya dok ya. Ini ada pasien HK yang sudah usianya 2 tahun, Down syndrome dok. Harusnya bulan Juni ini jadwal cek ke Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Namun kan karena pandemi dok. Nah ini bagaimana ya dok ya untuk penanganannya? Ya, baik. Untuk Down syndrome memang potensi mengalami gangguan tiroid lebih besar daripada bayi-bayi normal. 28 sampai 35 kali lipat lebih besar bisa kenanya gitu daripada bayi normal. Jadi memang Down syndrome gangguannya kan banyak ya. Iya. Nah, bisa gangguan jantung, gangguan dari alat kelamin, gangguan dari pencernaan dan lain-lain, termasuk juga gangguan hipotiroid. Memang sering gitu seperti itu. Dan perlakuannya juga sama, kita berikan terapi sesuai indikasi untuk menaikkan hormonnya agar normal. Dan ada kebijakan dari beberapa rumah sakit selama pandemi ini, sebetulnya pengobatan kan nggak boleh berhenti. Cuma teknik berobatnya bisa dimodifikasi. Misalkan di Bandung itu kami kemarin mengizinkan bayinya nggak dibawa. Gitu. Jadi kalau konsultasi, kecuali pasien ini ada perubahan-perubahan dari gejala ataupun tanda-tanda di rumah, tiba-tiba ada gejala diare berlebihan, anaknya juga banyak berkeringat, misalkan ada gangguan ke arah hipertiroid atau gangguan ke arah hipotiroid, dia harus datang ke rumah sakit. Tapi kalau bayinya dalam tanda kutip masih terlihat
aman-aman aja, sebetulnya orang tua bisa datang ke rumah sakit dan komunikasi dengan dokter tanpa membawa pasiennya. Ini kebijakan yang diambil untuk menyelamatkan bayi dan juga pengobatan nggak boleh berhenti. Sementara seperti itu. Oke, baik dok. Ini pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Jadi kita langsung bacain pertanyaan yang langsung terkait dengan tema ya dok ya. Baik. Dari Ibu Sri Rahayu, domisili di Malang dengan anak hipotiroid kongenital. Dok, mungkinkah hipotiroid pada anak saya bisa menjadi normal? Bagaimana cara mengetahui ada atau tidaknya kelenjar tiroid? Dan satu lagi nih pertanyaan dari beliau, kategori disabilitas intelektual seperti apa ya dok? Kebetulan putra saya adalah penderita juga Down syndrome. Sejauh ini dia menggunakan bahasa isyarat. Pertumbuhannya memang terlambat, tapi dia itu pandai acting gitu dok katanya. Borongan ya. Iya, ini satu orang dok. Satu orang, iya baik. Iya, kondisinya memang putrinya demikian dok. Baik, jadi gini, kalau untuk hipotiroid kongenital itu yang terbanyak adalah jenis yang tipe permanen. Artinya, mohon maaf nih ibu-ibu sekalian, tidak ada istilah berhenti pengobatan, jadinya seumur hidup berobatnya itu. Cuma untuk tahunya dia betul-betul permanen itu adalah dengan dilakukan program reevaluasi di usia 3 tahun. Jadi ketika bayi ini sudah terkonfirmasi dari hasil laboratoriumnya itu confirm, itu langsung dimulai pengobatan. Gitu. Dan kita berikan pengobatan terus sampai dengan usia 3 tahun. Kemudian 3 tahun itulah dilakukan reevaluasi. Biasanya diperiksa beberapa pemeriksaan yang cukup canggih. Yang paling penting adalah dengan pemeriksaan sidik tiroid dengan nuklir. Okay. Nah, mungkin di beberapa center sudah punya nuklir itu. Nanti ketahuan tipe yang mana. Apakah tipe-tipe yang agenesis, tipenya hipoplasia, ektopik, atau hemiagenesis ya, terbentuk cuma separuh dari kelenjar tiroidnya, atau yang tipe dishormogenesis. Kalau tidak ada sidik tiroid dengan nuklir, mungkin bisa dengan USG juga masih memungkinkan. Tapi yang paling bagus adalah dengan sidik tiroid. Dan kalau sudah muncul hasil dari pemeriksaan tersebut, maka akan ada kepastian tipe yang mana tuh, gitu. Nah, biasanya memang karena mengacu pada epidemiologi ya, bahwa jumlahnya 90% itu permanen gitu, yang terbanyak. Jadi kalau ketemu pasien hipotiroid itu dianggap permanen dulu. Artinya kalau permanen itu artinya kelainan yang menetap dan perlu suplementasi hormon tiroid seumur hidup. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, disabilitas intelektual tadi ya, DI ya. Iya. DI itu kan dari kategorinya dok maksudnya. Kategorinya kan ringan sedang berat dengan tes IQ sebetulnya. IQ normal kan 90 minimal ya, 90 sampai 110. Di atasnya ada superior, very superior, ada gifted. Nah, ke bawahnya juga sama, kurang dari 90 ada DI ringan, DI sedang, DI berat. Gitu. Nanti ada yang IQ-nya 60, 50, 40, itu ada pembagiannya lagi. Nah, kami sarankan memang semua anak-anak yang mengalami hipotiroid itu sebaiknya tes IQ juga untuk menentukan derajat dari DI-nya itu. Dan itu dimulai dari usia berapa ya dok ya untuk tes IQ? Nah, tes IQ itu kalau menggunakan beberapa metode sebetulnya ya, ada Stanford Binet, ada metode Griffith dan lain-lain. Tapi kalau yang biasa dilakukan teman-teman psikolog ya itu 5 tahun ke atas, 5 tahun ke atas ya Mbak Tri ya. Iya. Nah, tapi kalau kita memang usahakan sebelum dia usia sekolah sudah ketahuan IQ-nya berapa, supaya jelas nanti dia apakah sekolahnya memang sekolah ABK, sekolah inklusi, atau boleh sekolah umum gitu. Jadi sebelum sekolah sudah tes IQ dulu. Tetapi rangkaiannya kan jangan sampai nunggu ada masalah ya. Jadi setelah mulai terapi dimulai, tetap pemantauan tumbuh kembang yang paling penting. Walaupun belum tes IQ, tetap harus dilihat perkembangannya sesuai nggak dengan usia enggak nih gitu. Jadi tetap perlu kontrol rutin ke dokter, kemudian monitoring kurva pertumbuhan harus ada, kemudian juga pencapaian dari milestone perkembangan juga harus dicatat supaya bisa ngikutin anak ini ke arah mana kemungkinannya nih. Apakah dia mungkin berbelok ke arah gangguan
IQ-nya itu yang tadi atau tetap normal gitu. Harapan kita ya semua bayi yang terkena hipotiroid ini IQ-nya diharapkan normal dengan cara tadi pemberian terapi harus cepat sebelum usia 1 bulan gitu. Iya, ya. Baik dok, itu udah sangat jelas sekali ya bahwasannya memang kalau udah lebih dari 1 bulan itu jadi PR bersama gitu. Jangan sampai Betul. jangan sampai apa ya istilahnya diabaikan gitu untuk misalkan suka orang tua kan ya anak saya badannya baik-baik aja gitu jadi kayak Ya. abai untuk memeriksakan gitu dok. Oke dok, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anissa. Jika bayi saat lahir sudah screening hipotiroid kongenital dan hasilnya normal, apakah perlu cek tiroid ulang berikutnya karena riwayat orang tuanya yang ada gangguan tiroid, khususnya hipotiroid, dok? Ya, untuk penyakit yang sifatnya bawaan itu sudah tersingkirkan dari hasil negatifnya. Kita harus yakin betul bahwa hanya kan kita juga tahu ada penyakit yang namanya didapat acquired. Iya. Ya, jadi anak itu dalam pertumbuhannya nanti ada beberapa anak yang memang mengalami gangguan tiroid yang sifatnya didapat, bukan kongenital artinya. Jadi itu tentunya atas indikasi, misalnya penyakit Graves atau penyakit tiroid autoimun yang lain itu munculnya kan di usia belasan seringnya itu. Jadi setelah hasil negatif tidak perlu lagi cek apa-apa. Kecuali ada terindikasi gangguan tiroid di usia-usia tertentu, silahkan datang ke dokter untuk diperiksa fungsi tiroid. Karena kita pun banyak nih pasien-pasien Graves, pasien-pasien Hashimoto yang datang usia 8 tahun, 10 tahun, itu kita akan periksa hormon tiroidnya. Walaupun dia bilang, dok anak saya waktu bayi sudah dicek normal. Oke, itu sudah menyingkirkan yang kongenital. Iya. Gitu. Jadi yang acquired-nya belum disingkirkan karena saat ini ada gejala dia. Jadi itu menjadi wajib ditelusuri hasil hormonnya bagaimana seperti itu. Oke, baik dok. Sudah sangat jelas sekali. Nah dok, ini ada pertanyaan. Apakah hipotiroid kongenital bisa dideteksi saat masih dalam kandungan? Seperti deteksi trisomi, dok? Sayangnya belum bisa. Sayangnya belum bisa. Belum bisa. Jadi satu-satunya cara, nggak cuma di Indonesia ya, saya rasa di semua negara sama, untuk menentukan kongenital itu yang jenis hipotiroid ini programnya adalah masuk kategori newborn screening. Jadi bukan dalam kandungan, tapi setelah dia lahir, saat fase usia newborn diambil sampel. Jadi mohon maaf, sementara belum bisa kalau dalam kandungan. Mungkin nanti perkembangan ilmu ya dok ya bisa. Mudah-mudahan ada. Bisa untuk pemeriksaan ketika dalam kandungan. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Nah, bagaimana penanganan kanker tiroid pada anak jika usianya 12 tahun? Apakah lanjut operasi atau ablasi? Bisa sampai ablasi seperti kanker tiroid pada dewasa? Ya, kami punya beberapa pasien yang papiloma tiroid ataupun karsinoma yang lain, dan kami tentu akan konsulkan ke bagian bedah onkologi leher. Di Bandung juga ada, dan nanti memang ada penjelasan dari dokter bedahnya untuk risk and benefit dari operasi. Ya, sejauh ini kan operasi sendiri tetap ada resiko ya, ada resiko kemudian juga. Jadi prinsipnya adalah kalau kanker akan ditangani oleh bedah onkologi dan nanti akan dievaluasi indikasi operasinya. Dan memang indikasi tiroidektomi itu memang adalah salah satunya pada pasien-pasien kanker. Teman-teman bedah sudah biasa melakukan itu, dan nanti perihal ablasinya bagaimana itu kelanjutan dari pengobatan. Saya rasa memang saat ini penanganan kanker tiroid dengan dewasa mungkin hampir sama. Jadi tetap pilihannya jika memang operable ya akan dioperasi. Gitu. Tapi nanti itu lebih bagus akan dijelaskan oleh bedah onkologi ya. Yang jelas akan diambil lah yang terbaiknya, saya rasa. Yang terbaiknya yang mana gitu. Sejauh ini memang kalau kanker memang itu ya operasi sejauh ini yang saya tahu. Gitu. Cuma nanti penanganannya akan kembali dievaluasi lagi ke dokter anak yang menangani ya dok ya? Tetap dikomunikasikan ya, gitu? Kita akan rawat bersama biasanya. Nanti suplementasi hormon pasca tiroidektomi kan nanti ada periode-periode di mana dia mengalami hipotiroid ya. Kadang-kadang
Kadang-kadang juga ada hipoparatiroid, justru gangguan kalsium dan lain-lain. Itu memang akan kita bareng-bareng lah kita urusin nih, dari bedah anak, dari anak, dan juga dari nuklir. Kita akan ada tim yang menangani. Gitu. Alhamdulillah, soalnya juga itu banyak. 12 tahun ya. 12 tahun saya tahun. rasa memang, iya, kita pernah punya pasien 12 tahun, pernah juga 14 tahun dengan kanker tiroid. Sangat jarang sebetulnya pada anaknya, sangat jarang sekali. Cuman di Pitaloka juga ada sih dok, beberapa juga yang bisa sampai ablasi juga gitu. Cuman dosisnya juga masih yang dosis ringan. Betul. Gitu sih. Oke, dok, ini juga ada pertanyaan yang terkait dengan SHK tadi dok. Ternyata masih belum ada yang mungkin belum baru tuntas, gabung ya dok ya, belum tuntas. Nah dok, ketika lahirannya di bidan, mohon maaf nih ibu dan dokter, apabila lahirannya di bidan, bagaimana cara mengkomunikasikannya agar anak ini bisa di SHK dan berapa biaya screeningnya gitu dok? Iya, jadi untuk jangan khawatir ya, sebetulnya sekarang udah sampai ke pelosok nih, kita sudah melatih juga. Biasanya yang proaktif dinkesnya itu melatih bidan-bidan itu, puskesmas dilatih oleh kabupaten ya, dengan mengundang narasumber dari yang berkompeten, dan sampai dengan diajari cara mengambil sampelnya, bahkan diajari cara menusuknya pakai lancet, cara menetesnya juga udah bisa sebetulnya. Nah nanti kita tanya daerah ibu ini daerah mana, apakah dinkesnya sudah melakukan programnya dengan baik atau tidak, cakupannya berapa ribu, berapa ratus bayi yang di-cover setiap tahunnya. Karena kan masih terkendala dengan biaya nih. Jadi contoh saja, dinkes misalnya Kabupaten Bandung misalnya, tahun ini menganggarkan 1.000 bayi misalnya. Tentunya yang lahirnya 5.000, yang di-cover 1.000 kan, berarti kan yang 4.000 ini nggak bisa di-cover. Nah kalau dia lahir di bidan, kita inginnya memang kalau bidannya ini praktek sebagai PNS, sebagai pegawai negeri, maka akan ada jatah ataupun pembiayaan dari dana pemerintah. Nah, tapi juga kita ingin menggandeng IBI. IBI itu kan membawahi bidan juga yang swasta, yang praktek swasta, yang punya bidan klinik bersalin dan lain-lain. Prinsipnya bisa lahir di bidan pun dapat screening, bisa saja, asalkan dia sudah ada MOU dengan laboratorium tempat screeningnya itu. Misalnya kalau kami di Bandung itu kami minta semua bidan yang memang berniat mengirimkan sampel ke rumah sakit, MOU-nya digabung, nanti komunitasnya itu IBI-nya dengan RS Sadikin bikin MOU-nya, atau dinkesnya yang tanda tangan MOU dengan rumah sakitnya, nanti bayi yang lahir di bidan tetap akan diambil. Gitu. Cuma memang terbatas. Nah, kalau punya dana sendiri lebih bagus saya rasa. Karena kalau kita menunggu pemerintah mengcover semua kan belum tahu kapan ya. Apalagi tadi Bu Erna udah bilang ya, untuk tahun ini juga menurun cakupannya ya. Jadi saya sampaikan aja bahwa tahun kemarin itu dari 4,7 juta bayi lahir se-Indonesia, itu hanya sekitar 100 ribuan lah yang diperiksa screening. Sisanya nggak diperiksa, berarti kan perlu menjadi perhatian kita, dan bahkan kalau bisa proaktif, jadi orang tuanya mampu membiayai sendiri. Murah kok, harganya 75.000. Itu di lab swasta dok? Itu di rumah sakit negeri. Iya, di 4 yang tadi oleh Kemenkes ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan itu sama harganya, 75.000. Kalau di swasta tampaknya lebih tinggi sedikit. Oke, baik. Nah, terkait dengan hipotiroid kongenital dok, yang tadi sempat Ibu Dokter Erna sampaikan bahwa ini kan berkorelasi dengan stunting ya dok ya. Nah, apakah anak dengan hipotiroid kongenital itu nantinya akan mengalami tinggi badan yang sama dengan stunting gitu dok? Dan bagaimana, ini dok, sebentar ini ada pertanyaannya, bagaimana bisa mengejar atau terapi apa yang bisa dilakukan untuk mengejar tinggi badan gitu dok? Iya, terima kasih. Jadi untuk anak pendek ya, kita kan namanya stunting ya, sebetulnya nama lebih umumnya adalah short stature ya. Kalau stunting itu berkaitan langsungnya dengan gizi ya, gizi buruk, penyakit kronis ataupun rendahnya akses kesehatan ya. Tapi anggaplah ini semua yang pendek kita bilang stunting ya.
Jadi kalau dia ketahuan hipotiroid itu di usia bayi yang melalui program screening, sebetulnya dia tidak akan stunting. Asal bagus ya, pemberian terapi bagus, pemantauan bagus, itu biasanya akan tumbuh berkembang sesuai dengan potensi dan sesuai dengan usianya. Nah, tapi karena sekarang ini cakupannya rendah screening itu, maka akan banyak bayi-bayi yang tidak terscreening. Nah, maka akan muncul gejalanya adalah yang tadi, gangguan tumbuh, gangguan kembang. Nah, gangguan tumbuh ini adalah yang paling kelihatan pendek memang. Gitu. Jadi kita juga punya pasien-pasien yang namanya itu late diagnosis hypothyroidism. Jadi dia hipotiroid kongenital, tapi ketahuannya di usia yang sangat terlambat. Usia 5 tahun, 8 tahun. Nah, itu bergejalanya adalah keluhannya pendek memang. Dok, anak saya udah usia sekian kok pendek. Nah, yang seperti itu tetap kita obati, walaupun terlambat, tetap diobati. Dan hasilnya cukup lumayan bagus. Kalau dia memang terbukti karena kurang hormon tiroid, dia akan ada respon pengobatan yang cukup baik gitu. Hanya saja keterlambatan pengobatan akan berpengaruh pada tinggi akhirnya. Tinggi akhir itu finalnya berapa? Mungkin tidak bisa sama dengan anak normal. Kecuali dia tadi ketahuannya lebih cepat dan diobati lebih cepat. Bisa saja dia menjadi tingginya normal. Dan ini banyak sekali pasien kita yang hipotiroid, yang ikut program screening, ketika diobati, bagus. Sesuai dengan usia tingginya itu, nggak akan jadi stunting gitu. Oke. Asalkan memang ini ya dok ya, apa ya, diobati dengan sesuai target ya dok ya. Jadi bisa. Ya, sesuai dengan targetnya, baik target dan bisa mengejar tumbuh kembang yang seperti anak normal dalam tanda kutip ya dok ya. Ya. Oke. Asal Nah, cepat dok, ini ada pengobatannya. Baik. Jadi kalau dia pengobatan dengan baik itu bisa normal, IQ-nya normal, pertumbuhan juga normal. Baik. Oke dok. Nah ini ada karena mungkin keterbatasan waktu, jadi saya akan bacakan 2 pertanyaan terakhir ya dok ya. Yang pertama adalah apa saja pemeriksaan yang perlu dicek untuk anak hipotiroid kongenital yang terlambat terdeteksi. Dan yang kedua dok, maaf dok, ini saya tadi terlambat bertanya, anak saya TSHS-nya di atas nilai normal, hasil lab anti-TPO-nya hasilnya negatif. USG tiroidnya hasilnya normal, apakah termasuk hipotiroid jenis apa yang dialami, atau gangguan tiroid jenis apa yang dialami oleh anak saya? Itu dok tadi. Datanya kurang jelas ya, itu usia berapa, gejalanya dari usia berapa. Kalau sampai dengan periksa anti-TPO berarti ke arah autoimun ya, saya rasa. Bukan kategori yang kongenital ya. Saya mungkin nanti minta data lebih lengkap, bisa DM ke saya. Jadi kalau dokter memeriksakan anti-TPO biasanya indikasinya pada pasien-pasien hipotiroid yang jenis didapat atau yang acquired. Biasanya mencari bukti-bukti ke arah Hashimoto. Jadi kalau pasien yang ini saya rasa jenisnya mungkin hipotiroid yang didapat dan dokter lagi mencari tipenya yang mana, apakah dia yang jelas Hashimoto atau tidak gitu. Baik. Oke dok, yang tadi yang pertama apa saja pemeriksaan yang perlu dicek untuk anak hipotiroid yang terlambat terdeteksi dok? Anak hipotiroid kongenital yang terlambat terdeteksi. Jadi kalau dia terlambat itu akan bergejala dulu kan, akan datang ke dokter, maka dokter akan melakukan work up diagnosis. Maka itu programnya bukan lagi screening, tetapi langsung kita lakukan uji fungsi tiroid. Jadi artinya langsung ke serum diperiksa, free T4 dan TSH. Jadi lain dengan kalau screening itu kan dalam kondisi bayi sehat ya. Kalau dia terlambat artinya bukan screening, tapi dokter akan melakukan pemeriksaan fungsi tiroidnya. Apakah fungsinya memang betul dia hipotiroidism dengan bukti hasil dari free T4 yang rendah dan TSH yang tinggi biasanya seperti itu. Baik dok. Oke dok, ini karena pertanyaannya sudah kita tuntas bacakan dan kebetulan waktu juga sudah menunjukkan
hampir habis, boleh tidak ada satu patah, dua patah kata sebagai bentuk dukungan kepada seluruh pejuang tiroid anak kita Tosca dan seluruh anak Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional 2020, dokter. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada semua anak Indonesia yang saat ini dikatakan oleh dokternya sebagai penyandang, ya, bukan penderita ya, tapi penyandang nih, penyandang hipotiroid kongenital. Tetap semangat. Anda akan tumbuh seperti anak yang lain. Apalagi Anda didampingi oleh orang tua tangguh yang akan mengurusi Anda, dan yakinlah Anda bisa hidup dengan normal dan bisa menjadi generasi muda yang bisa memajukan bangsa ini. Dan para pejuang tiroid yang dewasa juga jangan khawatir kalau Bapak Ibu sekalian penyandang gangguan tiroid, optimis saja, mudah-mudahan anaknya tidak terkena penyakit hipotiroid. Dan jangan lupa, semua bayi yang lahir, usahakan ikut program screening hipotiroid kongenital. Terima kasih, Mbak Astri. Oke, terima kasih dokter. Sudah berkenan untuk bergabung dengan kita Tosca Indonesia, sudah bisa membagi ilmu dan wawasannya kepada seluruh pejuang tiroid di Indonesia. Semoga ilmu-ilmunya menjadi manfaat dan amal jariah, dokter. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Saya tutup live chat IG Kita Tosca yang kelima di tahun 2020 ini yang dihadiri oleh Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan narasumber kita yang sangat inspiratif yaitu Dr. Faisal, spesialis anak. Semoga bisa bermanfaat dan see you on next live chat. Jangan lupa untuk selalu periksa layar Anda. Boleh dokter gini dulu untuk closing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.